Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widisri Budianti, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan keterampilan dasar mengajar. Lebih tepatnya di sini saya akan menjelaskan 3 jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka, yang kedua, keterampilan menjelaskan, dan yang ketiga, keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan dasar mengajar. Guru tidak dilahirkan tetapi dibentuk terlebih dahulu. Pembentukan performance guru yang baik diperlukan keterampilan dasar. Maka dari itu kita sebagai calon guru harus mengetahui apa itu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Keterampilan mengajar guru merupakan kompetensi pedagogi guru yang merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru seperti kemampuan atau kecakapan guru dalam membimbing aktivitas belajar. Nah, tidak ada yang bisa mengajarkan sesuatu kepada seseorang tanpa melakukannya dalam beberapa cara tertentu. Maka dari itu, cara mengajar memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap seluruh situasi pada proses belajar mengajar. Keterampilan dasar mengajar membekali guru atau calon guru menyampaikan materi pelajaran agar tepat pada sasaran. Jadi, keterampilan mengajar adalah tindakan untuk memfasilitasi pembelajaran murid secara langsung atau tidak langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Muhammad Yusir Yusman dalam bukunya Menjadi Guru Profesional mengemukakan 8 komponen keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Dan yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 keterampilan dasar mengajar saja. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran atau set induction. Menurut Sardirman, keterampilan membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu. Sedangkan menurut Wina Sanjaya, membuka pelajaran atau set induction adalah usaha yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan. Selanjutnya, membuka pelajaran atau set induction adalah aktivitas yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi siap mental, menumbuhkan perhatian, serta meningkatkan motivasi siswa agar terpusat pada kegiatan belajar yang dilakukan. Nah, kegiatan membuka pelajaran bukanlah kegiatan basa-basi yang tanpa arahan yang jelas. Akan tetapi dengan membuka pelajaran dimaksudkan untuk mengkondisikan siap mental bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntun melatih diri agar memiliki keterampilan untuk membuka pembelajaran dengan baik dan tepat. Nah, jika siswa sejak awal sudah memiliki kesiapan untuk belajar, maka tidak terlalu sulit bagi guru untuk mengaktifkan siswa dalam langkah pembelajaran selanjutnya atau kegiatan dari inti pembelajaran. Banyak orang beranggapan bahwa kesan pertama dari suatu bentuk hubungan merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, bahwa kesan pertama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Nah, tercapainya tujuan pembelajaran tergantung pada metode mengajar guru di awal pembelajaran tersebut. Seluruh persiapan dan rencana sebelum mengajar dapat menjadi tidak berguna jika guru gagal dalam memperkenalkan pembelajaran. Nah, inti persoalan membuka pembelajaran yaitu terkait dengan
Usaha guru dalam menarik perhatian siswa, memotivasi, memberi acuan tentang rujukan, pokok persoalan yang akan dibahas, rencana kerja serta pembagian waktu, dan mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru. Menyiapkan mental murid agar mereka siap memasuki persoalan yang akan dibicarakan dan membangkitkan minat dan perhatian siswa yang akan dibicarakan dalam kegiatan mengajar. Selanjutnya, yang kedua, keterampilan menjelaskan atau explaining. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan penjelasan. Pentingnya kegiatan keterampilan menjelaskan dikuasai oleh guru karena tidak semua siswa dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau dari sumber lainnya. Oleh karena itu, guru perlu membantu menjelaskan hal-hal tertentu. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang penting dari kegiatan guru dalam berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Dan biasanya guru lebih mendominasi pembicaraan dan mempunyai pengaruh atau dapat mempengaruhi siswa melalui penjelasan dan perkataan yang disampaikannya. Sehingga kadangkala siswa menuruti apa yang diutarakan oleh guru. Dengan kata lain, siswa mempercayai bahwa penjelasan dari guru ini benar, misalnya dalam memberikan fakta, ide, atau pendapat. Oleh karena itu, penjelasan guru haruslah tidak rancu, di mana bisa mengakibatkan salah pengertian bagi siswa jika penjelasannya rancu. Hal ini haruslah dibenahi untuk di tingkat keefektifannya agar tercapai hasil yang optimal dari penjelasan dan pembicaraan guru sehingga bermakna bagi siswa. Selanjutnya, T. Gilarso mengungkapkan bahwa komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam penjelasan adalah merencanakan pesan yang disampaikan, menggunakan contoh-contoh, memberikan penjelasan yang paling penting, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang materi yang belum dipahami. Komponen penjelasan itu terkait dengan orientasi, bahasa yang sederhana, contoh yang banyak dan relevan, memiliki struktur yang jelas, bervariasi dalam menjelaskan latihan, dan umpan balik. Nah, untuk itu, tujuan akhir dalam keterampilan memberikan penjelasan adalah guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang sesuatu, tetapi sekaligus melatih peserta didik dalam proses dan teknik berpikir. Isi penjelasan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan. Selanjutnya, yang ketiga, keterampilan menutup pelajaran atau close. Menutup pelajaran close adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Usaha menutup pelajaran itu dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Belajar dapat dikatakan suatu proses yang tidak pernah berhenti karena merupakan suatu proses yang berkelanjutan untuk menuju ke arah kesempurnaan. Setiap kali berakhir dari suatu interaksi antara guru dan siswa hanyalah merupakan suatu terminal saja untuk kemudian beranjak ke interaksi selanjutnya pada hari atau minggu berikutnya. Jadi, akhir suatu pelajaran bukan berarti seluruh proses belajar atau interaksi telah selesai. Oleh karena itu, suatu perpisahan yang baik pada akhir pelajaran sangat diperlukan agar pertemuan pada kesempatan yang lain atau selanjutnya dapat diterima dan berlangsung dengan baik. Selanjutnya, adapun inti kegiatan dari menutup pelajaran yaitu merangkum atau meringkas inti pokok pelajaran, mengonsolidasikan perhatian peserta didik pada masalah pokok pembahasan agar informasi yang diterimanya dapat membangkitkan minat dan kemampuannya terhadap pelajaran selanjutnya. Nah, mengorganisasikan semua pelajaran yang telah dipelajari sehingga memerlukan kebutuhan yang berarti dalam memahami materi pelajaran.
memberikan tindak lanjut berupa saran-saran serta ajakan terhadap materi yang baru dipelajari. Alternatif lain yang dapat dilakukan guru dalam mengakhiri pembelajaran adalah dengan cara memberikan tindak lanjut menurut Akif Zainab. Nah, di sini yang dimaksud dengan tindak lanjut yaitu upaya menindaklanjuti terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan maksud untuk lebih memantapkan pemahaman siswa baik berkenaan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari maupun merangkum atau mengaplikasikan pemahaman terhadap konsep pemecahan masalah yang praktis. Nah, contoh dari kegiatan dari tindak lanjut ini bisa berupa pekerjaan rumah, mengerjakan tugas-tugas tertentu seperti proyek, melakukan observasi atau pengamatan, wawancara sederhana atau kegiatan lain yang sejenisnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai 3 keterampilan dasar mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.